Jenuhan kedua wadon kang eden adbako podo uga nelangkep kontinu apa jununuha edane majnunah au takot to auto pegot-pegot apa jununuha fa ing lamun kedik fa ing lamun kedik apa jununuha edane majnunah kayaumin kaya sedina fi sanatin ing dalem setahun lam yabtul mongko ora batal apa hakul hadonati hae hadona bidalika sebab mengkuno junun kolil qalla junun haiku junun kolil wasani tawi kang nomor loro iku al hurriyatu sifat merdeka fala hadonata mongko ora ana hadonah iku maujud liroki koten kedue wadon budak wa in adina sanajan ngidini laha maring raqiqah wa in adina sanajan ngidini laha maring raqiqah sapa sayyidu sayyidi raqiqah fil hadonati ing dalem hadonah wasalisu tawi kang nomor telu iku ad-dinu agama artinya tunggal agama fal hadonata mongkorona hadonah iku maujud lika firatin kedua wadon kafir ala muslimin ing atase anak Islam warabiu tawi kang nomor papat wal khamisulan kang nomor 5 iku al-iffatu den reksa track recordnya baik wal amanatulan amanah fala hadonata mongko ora ana hadona iku maujud li fasikatin kedue wadon fasik misalnya ada suami istri ngapunten naudzubillah istrinya selingkuh melakukan perzinahan habis itu cerai aslinya jatuh ke siapa Gus papanya apa mamanya aslinya mamanya karena mamanya fasiko nggak jadi jatuh akhirnya ikut papa wis bener kuwi san kasusnya hah lah pira ngono lho syaratnya ngono ya Pak yo aslinya hak asuh jatuh ke mama berhubung mamae fasiko ya wis jatuh ke papa wis bener Gus kasusnya wala istaratul ora den syaratake fil hadonati ing dalem hadonah apa tahaqqul adalati dadi nyotone sifat adil al batinati kang badah bal takfi balik nyukupi apa sifat adil ad-dhahiratu kang dhahir apa al adalah wasadisu pun samangke nyampe Robia Karibu nyampe ini. Kemarin terakhir disampaikan bahwa ketika ada suami istri cerai berpisah dan mereka berdua dari pernikahannya memiliki seorang anak yang masih usia kanak-kanak, maka hak asuh anak itu sebenarnya ada pada seorang ibu. Karena lagi-lagi alasannya ibu arfak lebih punya belas kasihan kepada anaknya. Anak itu kalau sang tuanya jadi anak ini usianya masih balita, masih anak-anak, maka anak ini hak asuhnya jatuh ke ibunya. Kalau ibunya menolak ke jalur ibu-ibu pokoknya. Ibunya ibu, nenek dari ibu, dan lain-lain. Sampai kapan Gus? Ila sab'i sinin ayat tamyiz. Sampai anak ini usia 7 tahun, sampai tamyiz. Sampai tamyiz. Karena masa-masa kecil itu betul-betul masa yang membutuhkan. Anak itu membutuhkan seorang ibu. Butuh disusui, butuh dirawat. Ikut ibu, bener itu. Hak asuh jatuh kepada ibu. Kalau sudah 7 tahun gimana? Tsumma yukhayyarul mumayyizu baina abawayhi fa ayyahu makhtara sullima ilaihi. Fa in kana fil ahfi ahadil abawaini naksun kajununin fal haqqu lil akhari madama naksu qaiman bihi. Kalau usianya sudah 7 tahun, sudah tamyiz, maka anak diberikan pilihan. Kamu mau ikut siapa, Nak? Ikut ibu apa bapak? Ikut papa apa ikut mama? Ikut umi atau ikut abi? Fa ayyahu makhtara sullima ilaihi. Anak yang sudah tamyiz bisa memilih. Ketika dia sudah memilih, aku ikut ibu, maka harus diserahkan kepada ibunya. Aku ikut bapak, maka harus diserahkan kepada bapaknya. Kalau usianya sudah 7 tahun. Sebelum 7 tahun, hak asuh tetap ada di ibu. Tetap ada pada ibu. Kecuali bila mana setelah anak usia 7 tahun, yang semestinya diberikan pilihan untuk ikut bapaknya atau ibunya, ternyata salah satu dari kedua orang tuanya ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk merawat anak ini.
Misalnya ibunya itu dalam kondisi disabilitas, mohon maaf, misalnya saja disabilitas, tahu disabilitas ya, cacat, disabilitas, yang merawat tidak mungkin. Maka kalau seperti itu anak nggak usah diberikan pilihan ikut bapak apa ibu, ibunya nggak mungkin diikuti kok, berarti positif ikut yang memungkinkan. Wa idza lam yakun al abu mawjudan khuyyiral waladu bainal jaddi wal wa kadza yaqu at takhyiru bainal wa man ala hasyiatin nasabi. Kalau kasusnya bapak itu ndak ada, kalau kasusnya bapak itu nggak ada itu piye Gus? Menghilang. Saya kira doa semua lanang menghilang dari radar. Kontak WA-nya sudah ndak ada, orangnya hilang kabar, entah kemana ditelan bumi di mana ndak tahu. Hah? Oh saya kira usul. Maka lek rapi hati-hati. Wong lanang saya kira doa akeh ngono. Mari rapi, dul hilang. Pamitnya kerja luar pulau, luar negeri, ndak ada kabar. Hilang total. Maka kalau bapaknya itu tidak mewujud, bapaknya tidak ada, yang semestinya anak ini di usia 7 tahun, dia diberikan pilihan, ikut bapak atau ikut ibu. Itu kalau ada yang dipilih. Lah kalau bapaknya nggak ada, Gus. Ada ibu saja gimana? Maka diberikan pilihan bainal jad wal Pilihannya ibu sama bapaknya bapak, kan jalur bapak ya. Bapak kan nggak ada, diganti bapaknya bapak. Kamu ikut kakek dari bapakmu atau ikut ibumu, nah, itu pilihannya begitu. Begitupun pilihan antara ibu atau orang yang ada pada hasyiatin nasab. Hasyiatin nasab itu saudara-saudara. Hasyiatin nasab itu minggir, Pak. Kalau bapak kan ke atas, ibu kan ke atas, kakek kan ke atas. Ini minggir. Minggir itu siapa? Saudaranya bapak, berarti paman, Pak Lik, Pak Di, Kui, ataupun ke sampingnya dia, berarti saudara laki-lakinya. Ada pilihan seperti itu. Kalau pas kondisi nggak ada bapak. Wasyaraitul hadona. Sekarang syarat-syarat hak asuh. Aturan main hak asuh itu benar seperti yang tadi diaturkan. Apa yang tadi diaturkan? Bahwa anak itu hak asuhnya sebelum dia usia 7 tahun genap, hak asuhnya mutlak dimiliki oleh seorang ibu. Mestinya ikut mama. Nggak ikut papa, mestinya kalau memenuhi syaratnya. Lah syaratnya hak asuh itu jatuh seperti yang diterangkan tadi, ikut mama sebelum usia 7 tahun genap, itu ada 7 syarat. Apa 7 syarat itu? Yang pertama, al-aqlu. Ahadu al-aqlu fala hadonata limajnunatin atbaqa jununuha au taqatta'ah. Syarat yang pertama, kalau ibunya akalnya sehat. Akalnya sehat. Kalau ibunya agak heng, saya kira tuh akeh wong wedok heng ya. Kalau ibunya agak heng, ya maka anak ini hak asuhnya nggak jatuh ke ibunya, wong ibunya heng. Ikut ibu, hak asuhnya ikut kepada ibu. Kalau ibunya itu dalam kondisi akal sehat. Kalau ibunya heng, mohon maaf, tidak bisa. Kecuali kalau hengnya cuma sedikit. Fa in qalla jununuha kayaumin fi sanatin lam yabtul haqqul hadanan. Berbeda halnya kalau hengnya itu, gilanya itu cuma sebentar. Misalkan, ini biasanya 1 tahun Gus, ada heng 1 hari ini. Ini dalam 1 tahun biasanya ono henge Gus sedino. Oh, lek sedino setahun ngono ora apa-apa. Ojo wong heng, wong sing ra heng koyo dhewe kadang ono henge ngono kuwi sedino. Lek sedino wis wajar. Dalam batas wajar tidak ada masalah. Masih sing ora ngono kuwi ya koyo awake dhewe kadang sedino heng ngono, lenger-lenger. Jangan ngomong hak kena. Itu biasa. Itu masih dalam batas wajar sehingga masih ada asuh untuk ibu. Wafani al-hurriyah fala hadonata li raqiqatin wa in adzina laha sayyiduha fil hadana. Syarat yang kedua, hak asuh itu seperti yang disampaikan tadi. Hak asuh itu seperti yang disampaikan tadi, jatuh kepada ibu. Syarat yang kedua itu adalah kalau ibunya itu adalah wanita merdeka. Kalau ibunya itu wanita merdeka. Kalau ibunya budak, maka nggak ada hak asuh bagi seorang ibu. Wong dia lo budak, waktunya sepenuhnya untuk sayyidnya. Maka dia nggak mendapatkan hak asuh. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ala muslimin. Syarat yang ketiga, hak asuh itu jatuh kepada ibu sebelum anak usia 7 tahun genap. Ketika ibunya itu seagama dengan anaknya. Ketika ibunya seagama dengan anaknya. Berbedanya kalau kasusnya nggak seagama, mohon maaf.
naudzubillah min dzalik. Kalau ada kasus suami istri Islam. Suami istri Islam menikah, punya anak, lahir anak. Naudzubillah min dzalik, entah bagaimana ceritanya. Tiba-tiba yang cewek ini murtad, keluar dari Islam, jadi nonis. Akhirnya diceraikan sama yang ini. Udah kamu saya ceraikan, pisah. Punya anak yang usianya belum 7 tahun. Oh, belum 7 tahun, ikut ibu, ini berarti asuhnya. Oh, enggak bisa, mohon maaf. Tidak memenuhi syarat. Apa syaratnya? Ad-din. Ibu itu akan memiliki hak asuh kepada anak yang usianya belum 7 tahun. Kalau dia itu seagama. Mohon maaf, kita beda agama. Hah? Beda jalur. Ini biar ikut yang sejalur saja. Ikut papanya. Yang keempat kelima. Warrabi wal khamis. Al-iffah wal amanah. Al-iffah wal amanah. Syarat yang keempat dan yang kelima adalah iffah dan amanah. Iffah itu terjaga. Terjaga itu artinya dari halal yang haram, halal yang melanggar syariat, perilaku-perilaku yang durjana dan amanah. Maka tidak ada hak asuh bagi wanita yang fasik. Kasusnya misalkan, ada seorang pasang suami istri. Laki-laki menikah, sehingga statusnya menjadi suami istri. Ternyata yang selingkuh, nggak cuma selingkuh, Pak. Selingkuh cecetan tidak ada masalah. Maksudnya tidak ada masalah itu masih belum fasik kok. Si halal konteks biasa. Ternyata sampai berzina dengan laki-laki lain. Akhirnya kan afifah sudah tidak masuk dalam batas iffah, sudah masuk dalam batas fasikoh. Suami istri ini karena istrinya berselingkuh. Dari pernikahannya punya anak. Punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, 4, 5. Masih kecil-kecil anaknya. Belum 1 tahun. Ikut siapa Gus anaknya? Ikut ibu ya. Kan belum 7 tahun usianya. Hak asuhnya kepada ibu. Haknya kepada ibu. Tapi berhubung mamanya tidak layak untuk diikuti. Nah, karena perilakunya yang tidak baik, maka biarkan ikut papanya dia. Apa nggak menyalahi syariat? Justru langkah syariat yang tepat seperti itu. Karena hak asuh yang semestinya diberikan kepada ibu, syaratnya yaitu ibu harus dalam kondisi afifah. Paham? Oh iya. Bayangkan kalau anak ini yang ibu mergong ngepek api, kan karepane ngepek api itu, Pak. Hah? Karepane ngepek api. Lah ibu ngono, enggak tadi api, biar ikut papa aja. Sudah lebih baik gitu. Kamu ikut ibu kamu, mama kamu malah terlantar kamu. Hah? Ya, mama kamu kesana kemari lah, kamu lah kasihan di rumah sendiri. Sudah ikut papa saja, tidak apa-apa. Begitupun al-amanah, harus amanah. Amanah. Maka kalau tidak amanah, amanah itu adalah, harus adil. Adil itu yo mirip-mirip sih ambek Ifa, tidak pernah melakukan dosa besar atau tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Marongono tidak melakukan ar-radha'il al-mubah. Itu yang keempat dan yang kelima. Wasadis yang keenam, lanjut besok ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Ngomong kok semangat man wae ngaji bab ini. Alhamdulillah. Makasih Mbak Dian. Yang belum follow. Yang belum follow. Yang belum follow biar kalau ngaji nggak ketinggalan. Oh iya, informasi teman-teman. Untuk PO jaket ojo lali ngaji hitam. Masjid mau. Iki tek sapa iki? Waduh ya. Wah, sehat banget. Mobil niku wae. Sehat. Alhamdulillah. Teman-teman, informasi terbaru ya buat teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau barangkali ada yang belum tahu, PO jaket ojo lali ngaji hitam dibatalkan sementara. Jadi siapapun yang sudah pesen harap ditarik, diminta uang yang sudah ditransferkan, berapapun nominalnya ditarik karena dibatalkan. Nanti lah terus kapan Gus ada pemesanan jaket ojo lali ngaji hitam? Nanti nunggu info selanjutnya. Dan untuk ke depan kalau ada perlu apa-apa mau kontak urusan ke saya, entah mau ngaji, entah mau ngundang, entah mau beli jaket, beli kaos, entah beli apapun, WA-nya cuma 1 ke nomor CP, nomor yang tertera di bio TikTok saya.
nomor yang tertera di bio TikTok saya. Cuma satu, tidak ada yang lain. Dan hanya lewat ATM yang saya omongkan. Nanti saya akan bikin ATM atas nama saya. Kalau nggak begitu pakai ATM-nya Bunyai atas nama Aisyah. Itu ya. Kalau ada yang di luar itu kalian kontak di luar nomor yang saya katakan, nomor JP atau di luar ATM yang saya omongkan, saya tidak bertanggung jawab. Kok pun mantun usiami ini kok ramantun ngawi.